Eropa kena getahnya, diam-diam kena sanksi Rusia, kini energi dan ekonomi gonjang-ganjing. Sejak awal invasi, Eropa menjatuhkan sanksi untuk Rusia lantaran melakukan operasi khusus ke Ukraina. Namun sanksi tersebut justru berbalik arah. Rupanya, secara diam-diam Eropa justru mendapat sanksi dari Rusia. Dikutip dari RIA Novosti, Moskow mendapat pendapatan minyak pada angka paling tinggi di bulan Agustus 2022. Hanya dalam satu bulan, angka itu meningkat sebesar 14%. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan Eropa yang justru membayar lebih untuk pembatasan yang diterapkan. Selain itu, Eropa harus membuat skema baru agar tidak dibiarkan tanpa sumber daya energi. Sementara itu, Ukraina menuntut untuk menghentikan aliran bahan mentah yang dikenai sanksi ke UE tanpa henti. Salah satu negara Eropa yang kena sanksi adalah Jerman. Hal tersebut disampaikan oleh anggota parlemen Jerman, Sarah Wagenknecht. Pihaknya menuntut pemulihan hubungan keuangan dan energi dengan Rusia. Tak hanya itu, Sarah menyebut Jerman memerlukan kebangkitan impor gas alam dari Moskow. Tanpa gas Rusia, Sarah menyebut industri Jerman akan mati. Dua negara Eropa sekaligus anggota NATO, Jerman dan Hungaria, sepakat untuk tidak mendukung sanksi terhadap energi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Menteri Keuangan Hungaria Mihály Varga. Mengutip CNN International, Scholz mengatakan Eropa tidak dapat mengamankan pasokan energinya tanpa impor dari Rusia. Sekitar 40% gas Eropa berasal dari beruang merah. Energi sengaja dikeluarkan dari putaran sanksi sebelumnya, kata Scholz dalam rilis berita Senin, yang menambahkan energi Rusia penting untuk kehidupan sehari-hari umum warganya. Sementara itu, Varga mengatakan pemerintahnya tidak akan mendukung sanksi apapun terhadap energi Rusia. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia dapat mempengaruhi ekonomi negaranya. Mereka yang meminta perluasan sanksi ingin rakyat Hungaria membayar harga perang, katanya dalam sebuah video Facebook yang diposting Senin. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa negaranya bekerja dengan sekutu di Eropa untuk melihat kemungkinan pelarangan impor minyak Rusia. Sebagai upaya untuk menghukum Kremlin, dampak larangan impor minyak Rusia sendiri akan berdampak terbatas di AS, mengingat Rusia mewakili kurang dari 2% dari keseluruhan impor minyaknya. Negara-negara di Eropa mulai teriak krisis energi dan sibuk untuk mengamankan pasokan energinya masing-masing. Tercatat ada 5 negara yang saat ini sudah teriak bahwa negaranya diambang krisis energi khususnya gas, yang mengancam padamnya listrik. Kelima negara tersebut adalah Jerman, Swedia, Belanda, Austria, dan Denmark. Dari kelima negara tersebut terdapat negara yang akan mengalihkan kebutuhan gas untuk pembangkit menjadi ke batu bara dan mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Tentunya ini akan menjadi berkah bagi pengusaha batubara, terutama batubara Indonesia. Kementerian ESDM mencatat terdapat permintaan batubara dari Jerman sebanyak 5 juta ton sampai 6 juta ton batubara. Permintaan tersebut tinggal menunggu surat resmi dari pihak Jerman. Sementara ini negara lainnya belum ada yang pesan batubara Indonesia. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia, sebelumnya mengatakan bahwa sudah ada beberapa permintaan ekspor ke Eropa. Bahkan sudah ada kegiatan ekspor batubara yang dilakukan ke Polandia. Namun Hendra tidak mengetahui secara pasti berapa banyak ekspor batubara ke Eropa tersebut. Progresnya bagus, dengar-dengar sudah ada ekspor ke beberapa negara Eropa. Kemarin sore dengan buyer dari Polandia infonya sudah ada ekspor yang jalan, kata Hendra kepada CNBC Indonesia Kamis, 23 Juni 2022. APBI, kata Hendra, akan terus meladeni permintaan beberapa potensial buyer dari Polandia dan Jerman yang difasilitasi oleh KBRI setempat. Kepala Badan Energi Internasional Fatih Birol kepada Der Spiegel yang dikutip kembali oleh Reuters. Menurutnya terancam kekurangan stok bahan bakar pada musim panas tahun ini akibat pasar minyak dunia yang makin ketat. Ketika musim liburan utama dimulai di Eropa dan AS, permintaan bahan bakar akan meningkat. Kemudian kita bisa melihat kekurangan, misalnya dengan solar, bensin, atau minyak tanah, khususnya di Eropa, tuturnya. Birol juga memperingatkan bahwa krisis energi saat ini jauh lebih besar daripada guncangan minyak pada 1970-an. Selain itu, kekurangan bahan bakar kali ini berpotensi berlangsung lebih lama.
Adapun kekhawatiran tersebut datang di tengah langkah drastis Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia berupa embargo minyak. Sebanyak 90% pasokan minyak negeri berwarna merah ke benua biru akan dihentikan. Berikut daftar negara-negara yang berada dalam krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina, dihimpun dari berbagai sumber. 1. Swedia. Badan Energi Swedia telah mengumumkan peringatan dini soal pasokan gas di negara itu. Ini merupakan status siaga pertama akan situasi krisis, diikuti peringatan untuk level lebih tinggi dan darurat untuk level sangat tinggi. Swedia sendiri menjadi salah satu negara yang sangat bergantung pada gas Rusia. Di sisi lain, Rusia mulai mengurangi pasokannya ke Eropa, termasuk ke Swedia. 2. Jerman. Jerman berencana untuk menyalakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Hal ini terjadi karena situasi pasar gas yang memburuk akibat pembatasan pasokan gas Rusia. Menteri Ekonomi Robert Habeck memperingatkan bahwa situasinya akan sangat ketat di musim dingin, apalagi jika negara itu tidak melakukan tindakan pencegahan untuk membendung kekurangan pasokan. Karenanya, negeri itu akan mengkompensasi pengurangan pasokan gas Rusia dengan meningkatkan pembakaran batu bara. Padahal sebelumnya Jerman berkomitmen membuang bahan bakar fosil paling intensif karbon itu. 3. Belanda. Sama seperti Jerman, pemerintah Belanda juga menghidupkan kembali tenaga batu bara. Negeri kincir angin juga meminta industri dan pelaku bisnis untuk menghemat penggunaan energinya. Belanda mengaku pemotongan yang dilakukan Rusia sangatlah mengkhawatirkan, meski negara itu hanya mengimpor 15% pasokan gasnya dari Moskow. Saya ingin menekankan bahwa saat ini tidak ada kekurangan gas akut, namun lebih banyak negara sekarang diperas oleh Rusia. Itu mengkhawatirkan kami. Menteri Iklim dan Energi Belanda Rob Jetten mengatakan kepada wartawan di Den Haag. 4. Austria. Selain Jerman dan Belanda, Austria juga telah mengambil langkah serupa. Wina memutuskan untuk mengaktifkan kembali pembangkit batu baranya pasca berkurangnya pasokan gas Moskow. Pihak berwenang akan bekerja dengan kelompok Verbund, pemasok listrik utama negara itu, untuk membuat stasiun di kota selatan Village kembali berfungsi. Kata kantor kanselir negara itu dikutip AFP Selasa 21 Juni 2022. 5. Denmark. Badan Energi Denmark kini memberikan status peringatan dini seiring kekhawatiran pasokan gas karena ketidakpastian impor energi dari Rusia akibat perang dengan Ukraina. Sebagai informasi, negara Uni Eropa memberikan 3 tingkatan peringatan akan krisis. Dimulai dengan peringatan dini, lalu waspada, dan yang tertinggi darurat. Ini adalah situasi serius yang kami hadapi dan diperparah dengan berkurangnya pasokan, kata Wakil Direktur Badan Energi Denmark Martin Hansen ketika mengumumkan peringatan Senin, dikutip AFP.